Salam para wibu cuy, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga tetap baik-baik saja ya. Dan jangan lupa sering-sering nonton Isekai Project agar anda bisa cerdas seperti Mimin. Pada kesempatan kali ini Mimin akan coba menceritakan sebuah anime bergenre olahraga lagi nih, berjudul Harukana Receive. Dimana dalam anime ini akan berkisah tentang seorang wanita yang tiba-tiba saja tertarik pada olahraga voli pantai. Dengan tubuh tinggi serta dibantu sepupunya lambat laun akhirnya ia mampu tampil baik berlaga dalam sebuah kejuaraan. Bagaimanakah kisahnya itu akan berlanjut, mampukah dirinya terus maju dalam kejuaraan tersebut? Oke lah, langsung saja tanpa banyak basa-basi lagi kita putar dulu intronya cuy. Check it out. Kisah berawal dari seorang wanita bernama Haruka yang sedang menuju Pulau Okinawa untuk tinggal bersama neneknya. Di mana sesampainya di sana ia lantas dijemput oleh sepupunya sendiri bernama Kanata yang dulu sering menemaninya bermain bersama. Dengan kepribadian ceplas-ceplos, Haruka pun sempat menyinggung tinggi badan Kanata yang seakan tak bertambah banyak sejak terakhir mereka bertemu. Terlihat dari ekspresi wajah Kanata merespon hal itu, nampaknya ia sedang memiliki sebuah problem tentang tinggi badannya. どうしたの？もしかしてお母さんとはぐれちゃったのかな？日が彼方です。Sementara itu Haruka yang terpesona ketika melihat pantai Okinawa tanpa pikir panjang langsung pergi ke sana menikmati keindahan tersebut. Ia yang terlalu bersemangat bermain air serta pasir pantai malah tanpa sengaja bertemu Narumi dan Ayasa yang sedang bermain voli pantai. Haruka yang kala itu tertarik setelah melihat keduanya bermain mulai meminta mereka untuk juga mengajarinya bermain voli di sana. Namun sayangnya di satu momen ketika Haruka berkata bahwa dirinya akan dengan mudah menjadi seorang ace, malah candaannya tersebut menyinggung Narumi yang ternyata memiliki sebuah problem di masa lalu. Narumi menegaskan bahwa dalam voli pantai tak akan pernah ada yang namanya ace atau pemain andalan, mengingat dalam sebuah tim hanya terdiri dari 2 orang saja. Narumi meminta pada Haruka untuk tak terlalu meremehkan olahraga voli pantai. エースなんて言葉、軽々しく使わないで。 Selanjutnya di sini setelah kedatangan Kanata yang sebelumnya nampak berganti pakaian, suasana canggung malah terlihat antara Narumi serta Kanata. Di mana ternyata kecanggungan antara keduanya itu bukanlah tanpa alasan. Diketahui dalam sebuah flashback Narumi nyatanya adalah partner Kanata ketika bermain sebagai tim dalam sebuah kejuaraan voli pantai dulu. Di mana dengan tubuh pendeknya Kanata sering kali malah menjadi sasaran servis tim lawan yang menganggap Kanata hanyalah seorang beban. Tak ingin keberadaannya terus menghambat perkembangan Narumi, akhirnya Kanata pun memutuskan menyerah saja pada olahraga yang selama ini ia cintai. Puncaknya setelah kejadian itu hubungan antara Narumi dan Kanata pun mulai renggang tak seperti dulu lagi. 彼方。 Namun di sini ternyata Narumi yang masih menaruh harapan pada Kanata mulai mengajak Haruka dan Kanata bertanding dalam sebuah minigame 7 poin. Di mana jika tim Haruka mencetak 1 angka saja maka Narumi dan Ayase akan menganggap mereka memenangkan pertandingan tersebut. Sontak mendengar tantangan itu, Haruka yang sedari awal sangat bersemangat langsung mengiyakan ajakan Narumi. Sementara ketika laga dimulai, Haruka yang notabene adalah seorang pemula malah bertindak konyol tak mampu memukul bola servis. Bahkan ketika Narumi melakukan servis, Haruka yang terlalu fokus pada bola justru tanpa sengaja menabrak Kanata rekannya sendiri. Di sini Haruka yang terlihat sangat kesulitan, nampak banyak melakukan kesalahan sampai akhirnya malah membuat match point bagi tim Narumi. Walaupun di akhir set tersebut Haruka yang kala itu telah mampu membaca pergerakan bola sehingga memudahkan Kanata memberikan umpan. Namun sayangnya smash yang coba Haruka lesakkan nyatanya berhasil diblok Narumi sehingga menyudahi laga latih tanding antara mereka berempat di sana. Sejurus kemudian setelah pertandingan tersebut baik Narumi ataupun Kanata malah terhanyut dengan semangat Haruka yang tak ingin menyerah begitu saja menekuni bermain voli pantai.
Tak lihat setelah pertandingan yang ia lakoni barusan malah membuat Haruka makin tambah mencintai olahraga voli pantai. Ia yang kala itu sedang bersemangat malah kembali mengajak Narumi dan Ayasa melakukan rematch guna membalas kekalahannya. Mendengar tantangan tersebut pun sontak Narumi mulai mengiyakan ajakan tersebut namun dengan satu syarat. Narumi meminta pada Haruka untuk berlatih menekuni voli pantai selama 1 minggu ke depan agar di pertandingan nanti makin menjadi menarik. Dan kemudian dari sinilah mereka berempat pun sepakat akan kembali mengadakan pertandingan 1 minggu ke depan. これをきっかけに比嘉さん戻ってきちゃったりして。それはもう関係ない。 Selanjutnya keesokan harinya Haruka dibantu Kanata pun mulai melakukan sebuah latihan dasar guna mengenalkan Haruka akan voli pantai. Kanata menyarankan pada Haruka untuk berlatih sprint di atas pasir yang menjadi dasar lapangan olahraga tersebut. Di mana Kanata menjelaskan bahwa latihan itu perlu dilakukan untuk membiasakan tubuh melakukan pijakan yang baik di atas pasir. Selain itu, di sini Kanata juga mulai menjelaskan aturan-aturan yang ada dalam olahraga tersebut. Walaupun Haruka sempat protes mengapa ia hanya berlatih dasar-dasar tanpa menggunakan bola, namun dari apa yang terlihat, Haruka nyatanya begitu sangat menikmati waktunya berlatih bersama Kanata. 5秒32、すごい記録。どんどん伸びていくね。よし、5秒切れるかも。 Kemudian setelah 3 hari pelatihan berjalan, Kanata pun lantas mulai mengajarkan bagaimana cara melakukan receive dari spike yang dilakukan lawan. Dengan berdiri sejajar net sembari melakukan spike, Kanata ingin melatih respon Haruka dalam mengembalikan bola. Tak hanya itu, Kanata nampak juga mengajarkan cara melakukan diagonal spike guna membantu Haruka ketika akan menyerang. Kanata menjelaskan dengan teknik yang diberi nama cut shot itu dipercaya akan mampu menjadi kartu as Haruka guna mencetak angka di pertandingan nanti. Kanata yakin baik Narumi ataupun Ayasa tak akan menyangka pemula seperti Haruka akan melakukan cut shot guna menciptakan kelengahan dalam pertahanan mereka. 普通はこうまっすぐ打つイメージでしょ。それをこうクロスに打つのがカットショット。 Sementara esok paginya Haruka yang kala itu sedang jogging pagi malah tanpa sengaja bertemu Ayasa di pinggir pantai. Ayasa yang melihat keseriusan Haruka menekuni olahraga voli pantai langsung memberikan sebuah syarat menohok pada dirinya. Ayasa mengatakan jika Haruka ingin menjadi seorang profesional maka dirinya harus melupakan untuk berpasangan dengan Kanata. Seperti yang kita tahu dengan tubuh pendeknya, Kanata seringkali dijadikan sasaran lawan dalam melakukan serangan. Dengan kondisi psikis Kanata yang menganggap dirinya tak berguna bagi pasangannya membuat dirinya malah melarikan diri dari olahraga voli pantai. 本気でビーチバレーするなら、比嘉さんと組むのはやめといた方がいいよ。 Namun di sini mendengar kenyataan buruk itu pun tak lantas mematahkan semangat Haruka untuk bisa berpasangan dengan Kanata. Haruka yang menyadari bahwa Kanata sangat mencintai olahraga tersebut nampak ingin mempercayai dirinya sebagai rekan. Puncaknya Kanata yang ternyata juga berada di sana menguping pembicaraan mereka terlihat mulai termotivasi untuk kembali dan tak akan melarikan diri lagi. Nampaknya Kanata ingin menjawab semua kepercayaan yang ditunjukkan oleh Haruka sebagai rekan atas dirinya. だから、アドバイスありがとう。でも、それでも私はかなたちゃんとやりたい。それから、なるみのことだけど、あの子言い方きつくてごめんね。シャイだから。わかってる。 Selanjutnya seminggu berlalu sesuai janji, akhirnya pertandingan antara tim Narumi Ayasa melawan tim Haruka Kanata pun dimulai. Di mana di awal permainan Haruka yang baru seminggu berlatih ternyata masih sulit untuk melakukan receive menyambut servis keras Narumi. Untungnya dengan mengingat serta memfokuskan diri akan teknik receive yang diajarkan Kanata ternyata membuat Haruka akhirnya mampu menerima bola. Tak hanya itu, di satu momen ketika lagi-lagi Haruka berhasil mengembalikan bola dengan umpan matang yang Kanata berikan, Haruka pun nyatanya sukses melakukan cut shot mengecoh blocking yang Ayasa lakukan. Namun sayangnya Narumi yang telah membaca rencana Haruka malah mampu mengembalikan bola guna diteruskan Ayasa mencetak angka atas tim Haruka. Yappari watashi nerai. Haruka-chan, hai! Melihat rencana serta taktik mereka telah dibaca tim lawan, Haruka pun mulai meminta Kanata untuk melakukan receive menerima servis yang akan dilesakkan Narumi.
Walaupun awalnya Kanata sendiri mulai ragu untuk mengeksekusi rencana tersebut, namun ketika dirinya mengingat kepercayaan diri Haruka pada dirinya, Kanata pun langsung bergerak menerima bola servis yang diarahkan Narumi. Dan di momen inilah ketika Narumi malah terkejut akan receive yang dilakukan Kanata, Haruka pun tanpa diduga malah berhasil memanfaatkan bola melakukan dump shot guna memenangkan pertandingan tersebut. Dan di sini setelah pertandingan selesai, di saat Haruka merasa senang bahwa tim mereka berhasil mencetak angka, Narumi yang kala itu kena mental seakan terkejut ternyata Haruka bisa menggerakkan Kanata untuk kembali bermain voli tak seperti saat berpasangan dengannya. Malah langsung pergi dari tempat tersebut dikejar oleh Ayasa. ね、はるかちゃん。私、昔、なるみちゃんと一緒にやってたんだ。うん、知ってた。私ね、逃げちゃったんだ。いつ以来だろう。彼方のあんな笑顔。結局、私、彼方を苦しめてただけだったのかな。